akan sharing tentang apa yang disebut reveal the kingdom to the workplace. Bagaimana kita menyatakan kerajaan Allah itu ke tempat kerja kita. Ke tempat kita berbisnis. Saudaraku dikasih Tuhan. Tadi ibadah yang ke berapa tadi? Sebelum ini saya sharing soal flexing. Nah, saudara tertarik tentang kebenaran firman Tuhan soal flexing, saudara bisa dapatkan di YouTube gitu ya. Nah, ya di YouTube. Nah, kenapa saya perlu sharingkan yang berikut ini? Menyatakan kerajaan Allah di dunia perniagaan. Sebab pertama, Tuhan kita itu the Lord of Marketplace. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu cuma urusannya gereja, pelayanan. Don't try to put your God in your box. Yang namanya gereja sekalipun. Tuhan itu penguasa dunia perniagaan. Tuhan itu ada di mana-mana. Saudara nggak usah perlu alergi soal masalah kerohanian di luar sana. Sebab seharusnya sikap kita anak Tuhan di dalam gereja maupun di luar gereja sama. Dan penting sekali untuk diketahui, ini yang menjadi dasar kenapa kita harus menyatakan kerajaan Allah itu justru di dunia kerja kita. Saudara lihat next slide adalah tugas pertama manusia di bumi ini, maaf ya, bukan untuk menyembah. Jangan kaget dengan statement ini. Tugas pertama manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Sementara Taman Eden itu sendiri artinya bagus. The spot of God's presence. Titiknya hadirat Tuhan. The place of the presence of God. Tempat hadirat Tuhan. Keren tuh kan. Di hadirat Tuhan. Berapa banyak kita berpikir. Oh aku menyembah. Aku bahasa roh. Aku berdoa. Tapi saudara Alkitab berjelas berkata. Di depan hadirat Tuhan. Di titik kehadiran Tuhan di situ. Tuhan bilang sama Adam manusia pertama. Kamu harus kerja. Kerja. Kenapa saudaraku? Nah saya akan tunjukkan ayatnya. Sebab hal pertama yang perlu kita lakukan. Itu adalah bekerja. Ini tugas manusia pertama. Gak salah saudara menyembah. Tapi saudaraku dikasih Tuhan. Memang menyembah itu penting. Tapi tugas Tuhan kepada manusia pertama kali. Disuruh bekerja. Jadi kalau enggak dapat panggilan khusus seperti kami. Saya Pak Ivan gini. Sebagai full timer. Untuk melayani sepenuh waktu. Jangan paksa-paksa jadi pendeta saudaraku. Saudara pasti akan sengsara nanti. Harus ada special calling. Saudara punya panggilan masing-masing. Dan di dunia marketplace saudara. Saudara lebih efisien melayani Tuhan. Ketimbang kami yang ada di mimbar. Mimbar kami cuma ini aja. Sebatas ini. Tapi saudara di luar. Saudara ketemu dengan konsumen. Saudara ketemu dengan banyak orang di luar sana. Dan mereka banyak membutuhkan Yesus. Mereka butuh keselamatan. Mereka butuh kuasa kesembuhan. Mereka butuh jalan keluar. Sebetulnya anak-anak Tuhan itu diutus ke marketplace di situ. Justru mereka harus datang membawa jawaban bagi dunia mereka. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Kita baca satu ayat dulu ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu si Adam. Dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa saudaraku? Mengusahakan. Dan memelihara taman itu. Jadi ditaruh di Taman Eden, disuruh kerja nih. Loh, ini tuh taman ini keren. Taman ini miniaturnya sorga. Jadi kalau pengen tahu sorga di bumi ya Taman Eden itu. Di situ pun toh Tuhan suruh kerja. Dalam bahasa asli kata kerja di situ, mengusahakan, itu abad atau avoda. Yang juga arti lain selain bekerja, menyembah. Jadi apa maksudnya? Begini, seharusnya pekerjaan saudara itu wujud penyembahan saudara. Banyak orang berpikir penyembahan itu seperti kita tadi. Kita nyanyi menyembah Tuhan apa semua. Ya itu salah satu bentuk. Tapi jangan lupa kalau saudara lihat di dalam Alkitab. Justru Tuhan mau menunjukkan kepada kita. Pekerjaan yang saudara lakukan itu ekspresi penyembahanmu. Jadi gak mungkin kamu akan korupsi kalau kamu tahu itu ekspresi penyembahan. Gak mungkin kamu akan korupsi waktu sekalipun. Gak mungkin kamu akan kerja ogah-ogahan. Begitu ada bos saya kerja, bos saya coba kerja.
Karena kamu harus ngerti pekerjaanmu itu. Ekspresi penyembahan di hadapan Tuhan. Pos di atas segala pos selalu lihat. Kolose 3:23 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk di mana kamu bekerja. Saudaraku, betapa manusia penting diciptakan Tuhan. Karena memang manusia punya tugas untuk mengelola bumi beserta dengan segala isinya. Kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 26, kita itu dicipta dalam keserupaan dengan Tuhan, suruh mengelola bumi dengan segala fasilitasnya. Dengar, Anda dan saya dipanggil untuk mengelola bumi dan segala fasilitasnya. Anda dan saya tidak dipanggil untuk dikuasai oleh fasilitas. Hanya orang-orang yang dikuasai fasilitas yang akan suka flexing. Tapi orang yang sadar dia menguasai fasilitas, ngapain flexing-flexing? Karena saya ada untuk menaklukkan fasilitas yang ada. Saya jumpai ada orang-orang tertentu, saudaraku, gara-gara supaya dia flexing, dia rajin posting di Instagram. Sampai-sampai dia harus beli baju, beli kacamata, aksesoris-aksesoris itu yang harus baru. Kenapa? Kita tanya, loh kok beli lagi? Udah keluar di IG kemarin. Untuk apa saudaraku? Itu hidup dikuasai oleh fasilitas. Seharusnya kita yang menguasai fasilitas. Kejadian 2 ayat 2-5. Ini Tuhan tidak memberikan tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh. Dan Tuhan saudaraku tidak memberikan hujan turun dari langit. Karena apa? Alkitab bilang, kalau sudah baca nanti ayat yang kelima. Bahwa manusia belum ada ditempatkan. Belum ada yang mengusahakan bumi beserta dengan isinya. Makanya manusia ada untuk mengelola, tata kelola. Manajemen itu penting, Pak. Entah manajemen waktu, entah manajemen resiko, entah manajemen konflik, manajemen keuangan. Namanya manajemen itu sesuai dengan Alkitab. Itu tugas yang Tuhan berikan. Manusia mengelola, tata kelola. Justru itu Tuhan memberikan delegation of authority. Supaya tadinya diurus oleh Tuhan langsung. Sekarang manusia yang urus semuanya itu. Saya harap saudara dengar, setelah dengar pengajaran sore ini. Saudara tidak akan ogah-ogahan bekerja. Tapi saudara punya fighting spirit dalam bekerja. Karena saudara mengerti itu wujud penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Saya sedih kalau dengar ada beberapa pemimpin perusahaan bilang sama saya, Pak Pendeta, Pak Roni. Kenapa ya saya ini suka merekrut karyawan-karyawan Kristen. Karena saya pikir seiman. Tapi justru yang Kristen-Kristen itu Pak banyak izin apa? Bekerja. Saya tanya mereka, kenapa izin? Ada pelayanan. Alasan pelayanan membuat mereka sering minta izin ke bosnya yang adalah Kristen juga. Karena mereka tidak ngerti pekerjaan itu sebenarnya pelayanan mereka di dunia marketplace. Saya akan tunjukkan beberapa mitos atau pandangan yang salah. Yang pertama, ini dia, tolong sajikan. Banyak orang berpikir bahwa bekerja itu kutuk. Bahwa bekerja keras itu kutuk. Mari saya beritahu, Alkitab mengajar begini. Bekerja keras bukan kutuk, Pak. Yang dikutuk sama Tuhan waktu Adam jatuh dalam dosa. Itu bukan manusianya yang dikutuk. Tanahnya yang dikutuk. Jadi kalau kamu bekerja keras, sah-sah saja. Ini hukum universal. Saudara, kenapa ada orang konglomerat tidak percaya Yesus kok bisa konglomerat? Mereka orang kerja keras. Itu hukum universal. Siapa yang rajin akan jadi kaya. Lalu yang kedua, banyak orang berkecenderungan memisahkan antara rohani dengan sekuler. Duniawi, sekuler. Oh ini urusan pelayanan rohani, ntar urusan pekerjaan sekuler. Alkitab tidak pernah membedakannya, dengar baik-baik. Itu mitos. Itu yang dibangun oleh banyak orang berabad-abad. Sehingga akhirnya kita berpikir saudaraku, melakukan pelayanan rasanya lebih rohani daripada bekerja. Siapa yang bilang itu? Di Alkitab justru akan saya tunjukkan kepada saudara. Yesus terjun ke tempat-tempat marketplace. Bahkan dia sebelum full timer sepenuhnya. Dia bantu bapaknya. Tradisi Yahudi umur 10 tahun anak sulung harus bantu bapaknya. Bapaknya tukang kayu. Dan Yesus udah kerja tukang kayu terus menerus. Sampai akhirnya umur 12. Gak dicatat di Alkitab bapaknya.
Sesudah itu kan, dan 12 sampai 30 gak tercatat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Lukas 2 ayat 51 menjelaskan, pulang dari bait Allah itu, Yesus diasuh oleh orang tuanya menurut adat istiadat orang Yahudi. Diasuh artinya Yesus itu juga sekolah. Umur 10 sampai 12 tahun dia sekolah, namanya Bet Hasefer, setara SD. Sorry, 5 sampai 10 tahun. Itu Bet Hasefer, SD. Lalu 10 sampai 12 tahun setara SMP. Ya, namanya Bar Mitzvah. Lalu kalau sudah lulus maka 12 sampai 19 tahun setara SMA. Namanya itu disebut Bel Talmud dalam bahasa Ibraninya. Sekolahnya mereka. Nah saudara gini. Selama Yesus sekolah tadi, Yesus bantuin orang tuanya bekerja. Dan diperkirakan bapaknya meninggal usia-usia seperti itu belasan tahun. Tradisi Yahudi, anak sulung harus bekerja menghidupi orang tua dan adik-adiknya. Dan Yesus lakukan itu. Lalu sesudah itu umur 19 tahun, lulus SMA, Bet Talmud, maka dikasih kebebasan untuk memilih. Ini tradisi Yahudi ya. Oke, kamu boleh masuk marketplace. Atau kamu sekolah Alkitab. Nah rupanya Yesus mengambil sekolah Alkitab. Kenapa? Karena dia lulus sebagai rabai. Penyebutan rabi itu hanya berlaku mereka yang lulus sekolah Alkitabnya Yahudi. Dan mari saya beritahu, berapa lama pendidikannya? 10 tahun. Artinya Yesus menempuh pendidikan S1, S2, bahkan S3. Yesus lulus doktor teologi. Saya sedang menunjukkan sama saudara, Tuhanmu bukan Tuhan pengangguran, malas-malasan. Dalam datang sebagai manusia 100%, dia rajin kerja. Dia kuliah sungguh-sungguh. Dan sementara dia kuliah, dia tetap mengerjakan profesinya. Sebagai apa? Tukang kayu. Ini yang gak banyak diungkap ya. Tapi inilah kebenarannya saudaraku. Jadi jangan anggap pekerja itu kutuk. Yang kedua, jangan pisahkan rohani dengan sekunder. Tidak ada ceritanya. Itu pola pikir Yunani. Pola pikir Ibrani. Menyatu. Ya, jadi kamu pelayanan sekarang di sini. Kamu menyembah angkat tangan. Seharusnya sikap yang sama di kantormu, di sekolahmu. Nah kebanyakan kita, tapi saya ngomong bukannya di sini ya. Itu di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan, gang buntu, tepi jurang lagi. Nah banyak orang-orang itu saudaraku, begitu ke gereja rohani. Enggak bisa ngomong lain kecuali 5 kata. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin, hosana. Di luar itu enggak udah. Kalau besok puji Tuhan. Nah yuk pendeta ngomong amin, amin. Haleluya. Begitu keluar gereja, haleluya. Halilintar bahkan. Saya temukan, saudara, coba gini loh. Hanya amfibi yang bisa hidup di 2 alam. Katak dan sejenisnya. Tapi begitu banyak orang Kristen, di gereja kelihatan kudus suci. Tapi waktu di kerjaan saudaraku berbeda. Bahkan ada yang ngomong gini, do not try to talk about Jesus in my office. Because according to me, business is business. Jangan coba ngomong Yesus di kantor saya ya. Karena bisnis adalah bisnis. Mereka berpikir Yesus itu gak ngerti apa-apa bisnis. Come on man. Gak ada ceritanya. Nanti saya akan buktikan kepada Anda. Bahwa Yesus pun menguasai bisnis. Jadi jangan pisahkan rohani sekuler ya. Kalau sampai ada yang memisahkan begitu, maka cocok lagu ini buat engkau. Maaf Pak, karena gara-gara COVID ini kan dulu kena work from home. Kita kan gak boleh kebaktian setahun lebih, ingat gak? Jadi di rumah, banyak di rumah kan. Semua kerja dari rumah. Saya pun sopir saya, saudaraku, sampai sebulan cuma masuk 2 atau 3 hari. Kenapa? Ngapain Pak sopir? Kemana-mana sepi. Saya tinggal di Kelapa Gading, biasanya macet, enak banget. Jadi ya tetap dia gaji seperti semula sih. Tapi saya berdua dengan istri saya pacaran terus tiap hari.
Tapi gara-gara COVID kemarin work from home. Setelah selesaikan tugas-tugasnya ya. Siapin khotbah, baca Alkitab, doa, bla 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 bla. Nonton apa? Drakor. Aku bisa selesaikan beberapa episode. Namanya Vincenzo lewat. It's okay to not be okay, selesai. Nah, saya perhatikan. Saya pertama kali COVID itu, saya sembuh COVID, saya Maret tahun 2020 udah kena COVID pertama ya. Tapi kemudian sembuh, dapat mujizat Tuhan. Lalu saya kan istirahat di rumah nih. Ya udahlah, Netflix. Dapat kesempatan nonton Kerajaan Joseon. Itu saudaraku namanya When the Moon Embracing the Sun. Yang starringnya ganteng, cowok tinggi. Oke. Dan di situ dia main jadi raja. Ntar lain di It's Okay to Not Be Okay dia main jadi nurse, juru rawat. Ntar di film yang lain dia main jadi mata-mata Korea Utara. Jadi saudaraku, tahukah saudara kata munafik? Waktu Yesus bilang sama ahli Taurat, munafik kamu. Itu hipokratos, hipokrit. Itu saudaraku artinya orang yang bersikap seperti orang yang bermain drama. Berganti peran setiap waktu judul film berubah. Dengar, banyak orang Kristen berubah peran. Ke gereja lain, ke luar lain. Tapi bukan sini ya. Dari mana? Kutub Utara. Bagi orang-orang Kristen yang suka berperan berganti-ganti di gereja, haleluya. Ngomong haleluya aja, haleluya. Ngapain sih? Terima kasih loh. Ngomong terima kasih. Saya banyak dengar kan duduk di sebelahnya apa-apa gitu. Bukannya di sini ya, Kutub Utara tadi. Saya terima kasih. Loh ngapain? Kan biasa aja. Terima kasih Tuhan. Gitu kan? Lu bayangin kamu sama istrimu, terus istrimu pas lagi mesra-mesra sama kamu, terus kamu ngomong, terima kasih saya. Semaput ya saudara. Buat mereka yang suka model-model saat itu, bermain drama tadi, maka muncullah lagu ini dan cocok sekali. Mari kita nyanyikan, sangat rohani sekali. Sampai sangat rohani, jadi rohana lagu ini. Oke. Ba, 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 ba. Terus. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, biar ku lihat wajahmu. Topeng-topeng dibuka, percuma Tuhan melihat hati. Kamu bisa bersandiwara di teman orang, di depan orang, di depan dia tidak akan pernah bisa. Yang berikutnya, pandangan yang salah. Yesus itu sangat religius. Urusannya cuma bait suci sinagog. Urusannya hanya mengajar. Tunggu dulu. 52% dari pelayanan publiknya justru dia lakukan di tempat marketplace. Di dunia perniagaan. Di mana? Pasar-pasar. Di mana? Di jalan-jalan. Kemana? Kaum marginal. Ke bawah orang miskin. Kemana? Ke perahu-perahu. Kemana? Desa-desa, kota-kota. Dan tempat-tempat lainnya. Tidakkah saudara menangkap sesuatu? Seharusnya Yesus namanya juga diberitakan di kantor-kantor kita. Orang melihat kita ketika teman-temanmu mencuri absen atau mencuri atau melakukan korupsi, kamu tetap berpegang teguh pada kebenaran. Orang melihat Yesus hidup dalam dirimu. Ketika teman-temanmu ngomong jorok semuanya, dan saudara tidak perlu nimbrung dengan mereka, tapi yang saudara perkatakan justru yang lain daripada yang mereka katakan. Orang lihat Yesus bekerja dalam hidupmu. Kamu tidak bisa bilang gini, lu jorok, gua berhenti dari pekerjaan ini. Nggak bisa, tetap di situ. Karena kita harus nyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Kita ini jadi orang Kristen harus apa? Menulari orang lain, bukan ditulari Pak. Dalam Matius 13 ayat 33, hal kerajaan sorga Yesus bilang, seperti ragi yang ditaruh di tempat adonan. Sampai apa? Kamir seluruhnya. Saudara,
Kita itu mesti mempengaruhi adonan. Nah, ragi sama adonan besar mana? Besar adonan. Tapi ragi tidak pernah merasa kedar. Tidak pernah merasa takut gentar ketemu adonan. Karena dia tahu dia akan mempengaruhi seluruh adonan. Seharusnya orang percaya Yesus yang di dalam kita, roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Kita ada bukan untuk dipengaruhi, kita ada untuk mempengaruhi marketplace. Sekalipun mungkin kamu punya kedudukan yang rendah dalam perusahaanmu, no problem. Setia dulu perkara kecil. Tuhan berjanji Tuhan akan berikan kamu perkara yang besar. Jangan tunggu nanti jadi bos baru kamu bisa bertindak rohani. Sejak dari sekarang di kantormu, dimanapun sudah berasa. Bersikaplah seperti sudah kebaktian hari ini. Jadi kita lihat. Ya. Tolong next slide lagi. Next lagi. Supaya cepat. Saya kutip seorang namanya Martin Luther. Next. Martin Luther King Jr. Itu kurang King ya. Martin Luther King Jr. berkata begini. Jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan. Cleaning service misalnya. Ia harus menyapu jalan bahkan seperti seorang Michelangelo melukis. Atau Beethoven menciptakan musik. Atau Shakespeare menulis puisi. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik. Sehingga semua penghuni sorga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata. Di sini tinggal seorang penyapu jalan yang hebat. Yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Mentalitas yang seperti ini harus ada di setiap kita anak Tuhan. Di dunia kerja saudara, lakukan yang terbaik di sana. Studimu, lakukan. Jangan begini, yang penting lulus. Beberapa yang bilang gini, malah lebih lagi. Yang penting lolos. Saya punya 3 orang anak-anak. Sekarang udah gede-gede semua. 29 tahun, 27 tahun, dan 21 tahun. Tapi dari kecil saya ajari mereka. Kamu punya the spirit of excellence in your heart. Saya dulu belajar bahasa Inggris ketika SMA. Terlambat Pak. Jadi saya lesnya baru SMA. Makanya Inggris saya itu logatnya Surabayaan. Do you understand what I mean? Yes, I stand under you. Saya diajari guru saya gini. Bahasa Inggrisnya baik apa? Good. Wah. Bahasa Inggrisnya lebih baik, better. Lebih baik lagi, terbaik, best. Terus dia bilang gini, ada yang lebih tinggi dari the best. Mata saya sudah gede, tambah gede lagi. Terus saya lihat guru saya bilang, lebih tinggi the best itu namanya excellent. Oh I see, excellent. Masih ada lebih tinggi ya dari the best. Saya ajarin anak-anak saya bersikap excellent. Waktu studi, waktu belajar. Singkat cerita, karena dari kecil saya tanamkan. Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Anak saya yang pertama lulus S2 di Amerika Serikat. Dengan predikat the highest honor. Summa cum laude. GPA-nya 4. Anak saya yang kedua lulus S2 juga di Amerika. Dengan predikat summa cum laude. Dan anak saya yang ketiga yang barusan tahun lalu lulus S1 di Amerika. Lulus dengan predikat GPA 4 summa cum laude. Sepi ya Pak? Sepi ya? Tegang. Jangan tegang. Maksud saya, mari bangun satu sikap excellent. Kita jangan excellent pas kebaktian begini. Di kantormu, di kampusmu. Di situ dunia ngeliatin kamu, apalagi namamu Samuel, Christian, Matius, Yohanes. Sudah pakai nama Kristen lagi, terus kamu, ini pengalaman di penjara Pak. Paling sedih kalau kita masuk penjara, saya masih pelayanan penjara saudara ya, termasuk Nusa Kambangan, saya sudah beberapa kali ke sana. Terakhir saya bulan lalu saya ke Cipinang, lapas kelas 1. Paling sedih itu kalau ada pemimpin persekutuan penjara itu bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, jemaat bertambah. Tunggu. Kalau di NDC Living Word, jemaat bertambah oke kan. Tapi di penjara jemaat bertambah, menyedihkan men. Lalu saya masuk ke dalam, kenalanlah sama orang-orang di dalam. Kamu siapa? Samuel Pak. Buat. Kamu siapa? Yohanes Pak. Buat. Kan?
Next slide lagi. Seharusnya menjadi rohaniawan, semua kita menjadi rohaniawan di tempat kerja kita. Di sini rohani, di kantormu rohani. Itu yang Yesus ajarkan. Kamu pernah lihat Yesus di tempat ibadah langsung, jangan banyak bicara. Dia tampil apa adanya. Waktu dia ke rumah pemungut cukai, ke tempat ibadah, dia seperti itu. Seperti Yesus mencintai Yerusalem sampai menangisinya. Alkitab bilang cuma 2 kali Yesus menangis. Bukan air mata buaya ya. Pertama Yesus menangis Yohanes 11. Lazarus yang dikasihinya meninggal. Lalu kemudian terjadi mujizat. Dia nangis, lalu mujizat terjadi, dibangkitkan. Yang kedua kali Yesus pernah menangis yang tercatat dalam Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 41-40. Waktu dia turun dari bukit Taman Getsemani. Dia turun. Dan di lereng itu dia lihat kota Yerusalem kuno. Dan dia prihatin lihat kota itu. So, kota itu membutuhkan damai sejahtera. Dan dia tahu bahwa nanti kota itu akan hancur rata dengan tanah. Dia lalu nangis buat kota Yerusalem. Artinya apa? Yesus mengasihi kota Yerusalem. Dengar, apa yang kita belajar? Kasihi kotamu, kasihi tempat pekerjaanmu. Banyak sekarang saya ketemu di Jakarta. Untung ini bukan Jakarta ya. Ini kan Alam Sutra kan di luar Jakarta ini kan. I hate Monday. Aku benci Senin. Kenapa? Kerja lagi. Come on man. Kalau kamu ngerti firman, kamu akan berkata, I love Monday also. Karena di situ aku akan menyatakan terang. Aku adalah ragi yang harus menghampiri Adonai. Adonnya gede, dia gak ragu. Gua masuk untuk mempengaruhi lo. Dia bisa mempengaruhi, jadi bisa berkembang. Kenapa? Dipanaskan. Jangan heran, kamu diejek, kamu disalah mengerti. Tanda petik, dipanaskan. Tujuannya apa? Mengembangkan adonan. Dan sorry to say, kemasan ragi boleh mahal, boleh mewah. Tapi sementara gak pernah dibongkar dan ditaruh di adonan, ragi gak ada gunanya. Kamu boleh punya barang-barang yang hebat. Tapi kalau kamu tidak pernah masuk menyatakan tanggung jawab di dunia marketplace, gak ada gunanya kekristenanmu. Kamu cuma jago kandang, beraninya di dalam gereja. Tolong jangan lihat saya dengan mata yang seperti itu saudaraku. Kasihanilah hamba Tuhan satu ini. Izinkan sebentar ini dia pulang dengan damai. Ketemu istri dan anak-anaknya. John Wesley, tokoh revivalist yang keren itu. Dia pernah berkata begini, saya memandang dunia sebagai jemaat saya. Maksud saya di bagian manapun saya berada adalah kewajiban saya untuk menyatakan kepada semua yang mau mendengar kabar gembira tentang keselamatan. Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya mau tanya, siapa orang-orang percaya di sini? Tolong angkat tangan. Markus 16 ayat 17. Tolong orang percaya Yesus angkat tangan. Karena yang gak angkat tangan bisa jadi saudara baru pertama ke gereja dan saudara bukan orang percaya. Bisa jadi kan? Ikut-ikutan teman atau karena dampingi pacar. Kalau gak diputus atau apa kan. Jadi saudara lebih percaya pacarmu daripada Yesus. Saya tanya, siapa orang percaya? Angkat tangan. Jangan turunkan dulu ya. Yesus bilang ini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Pertama, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan dalam gereja gak cocok. Setan banyak di luar sana. Di kantormu. Banyak temanmu lagi frustrasi, stres. Banyak temanmu lagi mungkin ada yang kesurupan. Banyak kita di sekitar kita. Kita seharusnya jadi jawaban. Kami pendeta terbatas saudaraku. Dan kalaupun kami terus-terusan diminta tolong untuk mendoakan jemaat, kalau 100 masih oke, jemaat 1000 seperti ini, mati mudah pendeta itu. Pendeta juga manusia, dia butuh istirahat. Ingat, kamu ragi. Jangan kamu gentar dengan adonan segede apapun. Karena kamu ada untuk mempengaruhi mereka. Dan mereka tidak ada kamu. Mereka akan tetap cuman adonan biasa. Dan tidak pernah berwujud menjadi roti yang indah. Yang enak. Saya tutup dengan ini.
Yesus memberikan ilustrasinya, perumpamaan dalam pelayanannya. Jangan terkejut ya. 85% ilustrasi perumpamaan Yesus. Terbesar dari perumpamaannya, dia ngomong segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia usaha, pekerjaan. Nih, saya kasih contoh ayat-ayatnya, tolong disajikan. Mau ngomong soal apa? Konstruksi. Yesus ngerti Pak, konstruksi. Yesus ngerti soal sipil, saudaraku. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tentang fondasi. Orang yang bangun hidupnya sesuai firman Tuhan. Seperti bangun rumah di atas batu. Bukan di atas pasir. Yang di atas pasir kena banjir, bam, hancur rumahnya. Tapi di atas batu akan teguh berdiri, ada badai sekalipun. Ini konstruksi. Apalagi, 2, pembuatan anggur. Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Come on man, soal wine. Yesus ngerti. Tapi bukan untuk mabuk-mabukan. Dan anggur di sini bukan anggur yang terfermentasi tentunya. Anak-anak sekarang kan, anak-anak milenial kan sekarang ketemu-ketemu, minum yuk. Whisky. Putar dulu gini kan katanya. Ini masa lalu saya sebelum jadi hamba Tuhan. Saya dulu peminum sampai mabok, muntah-muntah. Semuanya sudah selesai. Dosa ada konsekuensinya. Saya berhenti minum itu 35 tahun yang lalu. Waktu saya bertobat. Tapi konsekuensinya gara-gara saya minum dulu. Hati saya ini ada unsur virus tidur yang namanya HBsAg. Dan saya bawa sampai sekitar 4 tahun yang lalu. Baru beres. Dosa kamu bisa minta ampun hari itu. Tapi akibat konsekuensinya akan kamu bawa terus. Jadi jangan sembarangan yang, wah ntar gue minta ampun beres. Konsekuensinya tetap ada. Terus, pertanian, Markus 4 ayat 2 sampai 20. Pemeliharaan ternak, perekrutan dan kontrak. Urusan merekrut pegawai. Sistem kontrak. Dia tahu. Yang dari pagi kasih 1 dinar sepakat. 9 kasih 1 dinar. 12 1 dinar. 3 sore 1 dinar. 5 sore 1 dinar. Lalu semua waktu pembayaran dikasih 1 dinar. Yang pagi marah. Gua udah kerja seharian cuma sama dengan dia yang baru datang 1 jam. Kan sudah ada perjanjian tadi. Peninggalan warisan, pengambilan paksa, perdagangan dan investasi. Saudara cek di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bisnis komoditas. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kekuatan pengaruh. Pengambilan resiko, manajemen resiko. Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Logam mulia, batu permata. Yesus ngerti semuanya. Saya sedang tunjukkan ayat-ayat ini supaya kalian mengerti. Tuhanmu bukan cuma urusan rohani, rek. Tuhan itu penguasa segalanya. Dan jangan berpikir dia bisa berkuasa di dalam perusahaanmu. Jadikan Tuhan Yesus raja di bisnismu. Supaya kamu tidak terlibat hal yang salah. Supaya jangan sampai kasus di televisi itu. Dari pegawai, dari Direktorat Jenderal Pajak. Eselon 3. Hartanya ratusan miliar. Come on. Dapatkan keuntungan yang halal, saudara. There is no shortcut to follow Christ Jesus. Jangan ambil jalan pintas demi keuntungan. Tapi saudara menukarkan integritas hidupmu. Lebih baik kamu berpada dengan apa yang ada. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Setiap perkara kecil. Tapi sambil kerja keras dan ikuti kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan angkat hidupmu. Kamu tidak akan menjadi sama lagi. Saya tutup. Semua orang lahir dengan keadaan telanjang. Ada yang di sini lahir lalu ada anting-anting emas di sini? Kalau ada kasih tahu saya. Saya mau foto sama bayi itu. Masuk CNN. Lalu mati semuanya. Semua yang kamu kumpulkan. Yang sampai akhirnya kamu bisa flexing di sosial media sekalipun. Akan berhenti sampai di lubang kubur. Kamu tinggalkan buat generasi sebelumnya. Iya kalau mereka bisa kelola. Kalau enggak habis. Bahkan orang Manado bilang. Doroso baku bakalai. Rebutan warisan. Renungkan baik-baik. Supaya jangan sampai kamu menjadikan Yesus cuma Tuhan di urusan gereja.
Tapi dia raja di atas segala raja. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Jawab ya. Isu yang dibahas oleh semua agama dan keyakinan. Isu soal apa? Yang paling sering dibahas. Loh, katanya kamu pergi. Gak jadi, sudah komsel tadi. Online, wah keren. High five dulu. Ini dari tadi pagi temani saya. Oke. Isu apa yang paling banyak dibicarakan di semua agama maupun semua sistem keyakinan? Isu apa? Gak apa-apa, jawab aja. Kalau salah gak saya suruh ajak nyanyi ke depan. Please, jangan ingat sekolah dulu kalau kita salah sama guru. Nyanyi ke depan. Garuda Pancasila. Isu yang paling banyak dibahas oleh semua agama dan bahkan semua sistem keyakinan apa? Soal sorga. Betul gak? Banyak orang coba berpikir sorga itu tempat orang nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, aduh indahnya apa semua. Mereka lupa bahwa sorga itu sebuah kerajaan. Di sana ada raja yang memerintah. Di sana ada pemerintahan, ada tentara-tentara juga. Dan saya beritahu kepada kalian, raja itu menyatakan pemerintahannya atas bumi ini lewat gerejanya saudara dan saya. Jadi saudara sadar waktu kerja, rajamu yang bertakhta di sana mengawasi semua tingkah lakumu. Jadi kalau sudah ada jelas itu berbau pornografi, nggak usah diklik lah. Berapa banyak anak muda begitu klik duk gambar porno, matanya langsung gini. Lalu kemudian ke gereja, ampuni, 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 pulang buat lagi. Tapi saya berkata bukannya di sini, kutub utara. Tapi hari ini doaku di hadapan Tuhan. Tuhanmu penguasa segalanya. Dia menguasai pikiranmu seharusnya. Menguasai perasaanmu. Menguasai kehendakmu. Seluruh tubuhmu seharusnya. Beri dia memerintah sepenuhnya. Waktu kamu kerja. Maaf saya pakai istilah ini. Supaya kalian lebih ngeh lagi. Bersikaplah kalian seperti pendeta ke dunia kerja. Walaupun banyak pendeta juga tidak bersikap benar. Harus saya akui itu. Bersikap rohanilah di dunia kerja. Maaf ya, kalau kamu bersikap seperti ini, tidak ada satu pun yang akan menggelapkan pajak lagi. Tidak akan ada satu orang yang menyelewengkan uang lagi, yang bukan miliknya. Karena mereka tahu bahwa pekerjaan mereka adalah wujud penyembahan mereka.